Assalamualaikum. Di video ini kita akan belajar mengenai real time dengan private channel. Karena di video sebelumnya telah kita pelajari untuk real time-nya dan ini menggunakan ini ya, public channel. Jadi di video ini kita belajar untuk private channel-nya. Oke, namun sebelumnya silakan teman-teman ini ya, tambahkan kolom receive atau ya si penerima ya. Jadi user akan mengirimkan ke penerimanya siapa ya di sini. Nah, jadi silakan ditambahkan aja. Oke, jadi pada dasarnya sama konsepnya mengenai chat real time. Hanya yang perlu kita perhatikan nanti yaitu mengenai autentikasinya atau root channelnya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini. Ini ya di roots, ini ada channel. Nah, channel ini yang mesti kita perhatikan di sini. Oke, jadi langsung aja kita mulai ya. Jadi yang pertama kita buat yaitu tab private. Jadi di sini kita buat dengan kasus yang simple aja ya. Tidak kita buat seperti halnya chattingan, tapi kita fokus saja di private channelnya. Oke, jadi langsung aja kita buat menu private di sini. Kita ke navigation bar. Oke, lalu di navigation link ini kita tambahkan aja ya. Private. Ini private. Oke, kemudian di bagian responsif sama juga ya. Oke, jadi seperti ini kita simpan. Nah, kemudian kita ke web. Lalu kita tambahkan roots untuk private-nya. Oke, kita simpan seperti ini roots-nya. Jadi selanjutnya kita ke views. Oke, di views ini kita buat ini ya, private, yaitu private.php. Nah, isinya sama seperti di ini ya, chat ini. Copy private, ya. Ini chat private. Nanti ini kita rubah ya, kita jadikan chat private component. Jadi kita buat dulu di sini PHP artisan component. Kita enter. Oke, sudah ya. Nah, selanjutnya kita pindahkan di sini ya. Ini chat private component. Nah, kita bisa ke file ini. Oke, di sini ya. Kita buat sama seperti chat component blade gini ya. Chat private component kita paste di sini. Nah, ini chat private real time. Oke. Nah, seperti ini kita simpan. Ini kita simpan lagi. Oke, sudah. Nah, selanjutnya kita ke chat private component di sini. Oke, ini ya di Livewire. Jadi sama seperti chat component. Oke, konsepnya sama ya. Jadi pertama ya kita mount dulu. Oke, lalu nanti kita submit. Nah, nanti ada juga listen for message. Oke, gitu ya. Nah, jadi untuk chat private component, pertama kita tentukan dulu variabelnya yang akan kita terima. Oke, jadi untuk variabelnya atau properties di dalam chat private component, oke, ada message, kemudian ini conversation, data array yang nanti akan kita tampilkan, kemudian ini user ID yang pengirim, kemudian receive ini yang penerima. Oke, selanjutnya kita buat untuk mount-nya public function mount
Kita ambil dulu data message-nya. Nah, kita ambil where user ID. Ini ya, out user ID gini. Atau gini juga bisa ya. Nah, kemudian kita gunakan lagi or where gini. Lalu kita cari yang receive-nya juga, itu dia sendiri ya. Oke, jadi seperti ini. Oke, selanjutnya kita for each ya, tampilkan datanya. Oke, seperti ini ya. Jadi datanya kita tampung di variabel ini ya, this conversations. Nah, lalu selanjutnya kita buat untuk submit-nya ya, public function submit. Nah, submit-nya ini mirip seperti ini ya, chat component. Oke, jadi sama aja kan ini. Nah, bedanya di sini message event untuk yang public karena kita mau yang private. Jadi kita mesti buat event yang lain ya. Kita buat lagi prepare design make event user event. Oke, seperti ini kita enter. Nah, ini kita clear aja. Kita close. Ini kita bisa copy. Ini kita ganti dengan user event. Oke, class out kita ambil. Nah, udah ya untuk submit. Beres. Nah, selanjutnya kita coba tes running dulu ya. Kita prepare tulisan root case. Terus, nah udah ya. Private. Oke, seperti ini. Nanti untuk yang chat juga kita custom eloquent-nya ya. Jadi sebentar ini chat komponen message yang ini where kita buat seperti ini ya. Karena public jadi kita cari where di mana receive-nya itu null. Kalau yang sebelumnya kita gunakan yang all ini kan. Nah, karena ada private channel maka kita buat aja query di mana receive-nya itu null. Oke, seperti itu ya. Nah, ini chat private, kita kembali ke sini. Oke, selanjutnya kita get listener. Oke, kemudian yang kita return adalah kita buat di sini echo private user titik. Nah, lalu kita gunakan fungsi ini ya out ID. Jadi kita akan buat channel dengan nama ini ya user. Nama private channelnya itu user titik. Nah, ini autentikasinya. Oke. Nah, ini gini. Nah, selanjutnya di sini kita buat koma, kemudian kita buat di sini user event. Jadi kita akan dengarkan dari user event. Jika ada user event, maka jalankan fungsi listen for message. Oke, selesai. Lalu kita buat public function. Oke, dan ini kita lewatkan datanya. Simpan. Nah, selanjutnya kita buat yang user event. Jadi kita ke user event. Nah, seperti ini ya. Broadcast on. Nanti ini kita ganti. Oke, yang namanya user ya. Namun sebelumnya kita buat dulu yang
konstruknya di sini. Kita terima dulu dari ini variabel apa ya, to, artinya yang receive. Kemudian di sini message-nya. Jadi di sini kita buat lagi variabel dulu nih. Public username user ID yang kirim ya. Nah, jadi untuk receive kita gunakan ini receive. Nilainya itu yang dari itu ini. Setelah itu this user ID kita ambil yang lagi login out ini ya, user ID. Oke. Nah, kemudian di sini kita simpan ya. Ini new message. New message. Model message. Oke, sudah diimport. Oke, jadi seperti ini. Kita simpan user ID. Lalu kita simpan message. Kemudian kita simpan receive. Kemudian kita save. Nah, setelah itu untuk menampilkan datanya ya. Jadi samalah seperti chat komponen di user event. Nah, ini message event. Nah, seperti ini ya. Model ini this user ID name. Oke. Nah, selanjutnya ini private channel. Kita tinggal sesuaikan nih. Jadi titik untuk membuat ini variabel di sini. Lalu this, nah receive. Oke, kita simpan. Nah, setelah user event sudah, nah selanjutnya ya kita ke channel, kita tinggal buat di sini nama channelnya sesuai dengan yang ada di user event ini ya. Oke, selesai untuk back end. Lalu untuk front end kita ke private component di sini. Atau ini ya, kita ke parentnya nih, private blade. Nah, maka di sini kita bisa pasang ini ya, echo-nya di sini, alias autentikasi untuk mengkaitkan channel antara front end dengan back end. Nah, seperti itu. Jadi kita pasangnya di sini. Bisa gunakan JavaScript. Jadi di sini ada JavaScript, ada echo gitu ya, seperti ini. Tapi jika teman-teman gunakan yang Livewire, nah bisa gunakan Alpin.js, gini aja ya. X init. Nah, ini echo titik private. Lalu kita pasang nama channelnya, yaitu user titik. Oke, kemudian ini ya, out ID. Lalu kita buat di sini, cara gini aja ya. Listen user event. Lalu di sini fungsinya anonymous function, kita lewatkan event. Oke, di sini kita bisa membuat perintah apa gitu ya. Kita console aja ya, console log event. Ini aja ya. Oke, kita simpan. Nah, sampai sini selesai ya. Jadi, coba ya kita tes. Inspect element. Nah, kita ke console, ini all ya. Coba kita ke private. Nah, tidak ada yang error. Ini network. Outnya juga oke ya. Ini outnya sudah oke, broadcasting out. Kalau teman-teman punya private channelnya ada bermasalah untuk outnya, berarti ini ya masalah tuh di sini echo private-nya kayak gini ya, user titik. Nah, itu yang bermasalah. Kita refresh lagi. Nah, ini enggak ada ya.
Tapi coba kalau kita buat dia error ya. Nah, misalnya tidak usah pakai autentikasi gini. Coba ya. Refresh. Nah, outnya forbidden ya. Nggak punya hak akses. Oke, gitu ya. Kita simpan. Oke, jadi selanjutnya kita coba testing. Kita close ini aja ya. Kita buka di browser satunya lagi ya. Login di sini friend ya, ada friend, akun friend. Oke, private. Jadi masalahnya tinggal ini ya, kita buat di sini pilihan ya, kita mau chatting dengan siapa. Oke, kita buat drop down aja ya. Jadi kita kembali ke chat private component livewire. Oke, di render sini ya. User, nah user segini. Oke, ini user kita import dulu. Kayak gini ya. Jadi kita akan ambil data user selain dirinya. Oke. Nah, kemudian kita lewatkan, kita kirim ke ini ya. Ke view gini. Nah, sudah terkirim. Oke, selanjutnya kita ke chat private component ini. Nah, kita buat di sini aja ya. Select wire model. Nah, kita pakai variabel yang ini ya. Ini ya, kita save. Oke. Nah, seperti ini. Kemudian kita buat option. Ini yang kosong, ini ya. Select user. Lalu kita buat sini for each. Oke, jadi seperti ini. Kita tampilkan datanya ya. Jangan lupa ini ya, value-nya row ID. Oke, kita simpan. Nah, selanjutnya kita coba testing lagi. Kita klik. Ini juga kita klik. Nah, select user, kita ke friend ya berarti. Ini friend. Nah, karena baru ada 2 akun. Yang friend ini admin. Gitu ya. Nah, jadi gini aja, coba. Jadi ceritanya admin akan kirim chattingan ke friend. Oke. Kita coba ya. Hello admin. How are you? Oke, kita send. Nah, belum ada ya. Kita klik lagi, refresh. Oke, ada yang error ya. Kita coba lihat. User event. Broadcast private channel. Oh, sorry. Ini ya. Kita belum implement. Oke, broadcast now. Kita implement dulu nih. Simpan. Oke, kita ulang. Friend. Hello admin. What are you doing? Enter. Coba refresh. Ini dulu refresh ya. Bentar. Apakah coba kita lihat. Oh, sorry ini ya. Tujuannya ya. Satu-satu nih. Wait. Berarti ditunya nih ya. Bentar kita cek di livewire chat private component. Ini user event dispatch. Ini ya, sorry. Bukan out user ID ini ya. Tapi this receive.
ini ya, karena kita punya user event ini tuh ya, jadi ke orangnya siapa, tujuannya ya. Oke, kita coba delete aja dulu ini. Oke, kita ulang ya. Refresh. Oke, sudah. Select friend. Hello friend. What are you doing? Enter. Oke, coba kita cek. Nah, udah ya. Udah dapat. Hello friend, what are you doing? Hanya belum ini kan, belum real time. User find, oke. Nah, berarti coba kita cek di chat private component ini. Chat private user ID. User event. Oke. Oh, sorry. Ini ya. Get listeners. Kita simpan. Fungsinya ini ya, get listeners. Coba kita cek lagi. Refresh. Ini kita refresh saja. Select friend. Hi friend. This is me, admin. Enter. Oke, benar ya. Coba kalau kita ke admin. Oh, hi admin. Enter. Nah, oh, hi admin. Pertanyaannya kenapa yang kirim gak dapat ya? Nah, yang kirim gak dapat dikarenakan kita punya user event untuk private channel. User titik hanya penerima aja nih. Jadi karena ini private channel, jadi ya kita bikin ini ya, dua-duanya bisa terima gitu. Kita buat aja user gini, titik, lalu di sini user ID. Simpan. Oke, sudah. Nah, kita coba ya. Oke, friend, kita coba nih. Breakfast. Enter. Oke. Oh, sure. Nah, oke. Jadi gitu ya teman-teman. Latihan kita mengenai private channel. Jadi seperti ini ya. Untuk private channel, teman-teman tinggal perhatikan bagian ini, user titik gini ya. Kemudian channelnya jangan lupa root channel. Oke, seperti ini. Lalu setelah itu di bagian use-nya juga kita mesti init ya, inisialisasi private channelnya. User titik ini ya. Jadi bebas menamakan ini, bebas ya. Mau rooms, mau friend atau apa gitu, silakan. Hanya tetap gunakan ini ya, titik. Oke, silakan dikembangkan lagi untuk private channel. Mungkin teman-teman mau gunakan tampilan yang seperti chat pada umumnya, silakan. Jadi demikian latihan kita. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kita lanjutkan pelajaran kita di video berikutnya. Salam programmer.